sedangkan kalau yang ini continue atau pecahan, nah di sini dari 10 sampai 19,9. Nah ini ada koma-koma nih. Nah ini disebut yang pecahan atau continue gitu. Bisa bedakan discrete dan continue? Bisa ya? Jelas ya? Oke. Ini artinya tunjukin bentuk-bentuknya ya, bentuk-bentuk tabel. Nah, terus sekarang kita lihat ini distribusi frekuensi. Nah, ini contoh-contohnya ada menurut bilangan, menurut kategori ya. Tujuannya adalah untuk mempermudah dan mempercepat memahami data. Nah, kita lihat contohnya. Nah, sini ada distribusi frekuensi menurut bilangan. Menurut bilangan dan bersifat tunggal. Nah, teman-teman masih ingat nggak di sini tadi nih kategorinya ini discrete apa continue? Yang ini yang saya tunjuk. Umur 20 sampai 29,9. Nah, oke, sip. Continue ya. Oke, good. Nah, sekarang kita lihat di sini. Distribusi frekuensi menurut bilangan dan bersifat tunggal. Nah, bentuknya seperti ini nih, kategorinya umur, ini jumlah frekuensinya. Nah, terus kalau ini sifatnya tunggal, yang di bawah sifatnya ganda. Nah, bedanya apa nih? Kalau yang bersifat ganda ada dua kategori. Satu, nah ini satu, kategorinya tinggi badan. Terus yang kategori yang berikutnya adalah berat badan. Nah, jadi cara bacanya gimana nih? Artinya kategori untuk berat badan dan tinggi badan karyawan PT Garuda. Jadi untuk yang tinggi badannya 150 sampai 159,9 dengan berat badan 50 sampai 59,9 ada 2 orang. Gitu ya. Terus contoh lagi nih yang ini, orang yang tinggi badannya 160 sampai 169,9 dengan berat badan 80 sampai 89,9 ada 4 orang dan seterusnya. Itu cara bacanya. Nah, di sini distribusi frekuensi menurut bilangan. Oke, kalau sekarang di sini distribusi frekuensi menurut kategori. Ada yang bersifat tunggal, ada yang bersifat ganda. Nah, kalau di sini kategorinya adalah petani, pedagang, pegawai dan seterusnya, kategori. Oke. Terus di sini frekuensinya. Nah, ini kategorinya 2. Ada mata pencarian, ada jenis kelamin. Nah, jadi ada 2 kategori di sini. Ya, sifatnya kan ganda. Mata pencarian, jenis kelamin. Nah, ini jadi mata pencariannya di sini kategori tulisan. Nah, terus jenis kelaminnya juga kan tulisan, laki-laki, perempuan. Nah, jadi ini membedakannya. Kalau di sini tadi distribusi frekuensi menurut bilangan, ini semuanya batasannya adalah angka, baik ke bawah maupun ke samping. Kalau yang ini kategori, ini semuanya dalam bentukannya tertulis, petani, pedagang dan seterusnya. Ke sampingnya juga di sini laki-laki, perempuan juga bentukannya tulisan. Nah, seperti itu. Oke. Ada yang mau ditanyakan? Oke, belum. Oke ya. Kalau belum kita lanjut dulu ya. Ini cukup banyak nih. Nah, sekarang
Di sini, oh ini caranya untuk menghitung distribusi frekuensi. Oke. Nah, ini sudah mulai hitung-hitungan nih. Oke. Kalau untuk hitung-hitungan, kita akan coba lihat pelan-pelan. Ya. Di sini pertama menentukan jumlah kelas. Yang kedua menghitung range atau data. Yang ketiga menghitung lebar kelas. Terus menentukan kelas, lalu baru yang terakhir menentukan frekuensi. Nah, kalau untuk yang menentukan jumlah kelas, di sini ada satu rumusnya, namanya rumus Sturges. Itu adalah kelas sama dengan 1 ditambah 3,3 log n atau 2 pangkat K lebih besar dari N, di mana K adalah banyaknya kelas, N adalah jumlahnya data. Terus di sini ada pembulatan kurang dari 0,5 ke bawah, kalau lebih dari 0,5 ke atas. Terus di sini kedua, menghitung range, perbedaan antara data terkecil dan terbesar. Terus untuk lebar kelas, CI sama dengan R dibagi K. R itu adalah rentang, range, K adalah banyaknya kelas. Oke. Terus untuk menentukan kelas di sini dibilangnya bebas menentukan kelas, yang penting datanya semua masuk. Jangan sampai ada data yang enggak tertinggal gitu intinya. Terus setelah itu terakhir baru mengadakan tabulasi. Oke. Nah, untuk ini saya akan lanjutkan untuk data ini dan menghitung untuk distribusi frekuensi. Kita akan lanjutkan minggu depan. Ya, ini hanya untuk pengenalan saja. Ya, jadi ini untuk minggu depan kita akan bahas tentang distribusi frekuensi. Ya, jadi mulai ngitung-ngitung nih minggu depan. Kita akan bahas kegiatan belajar 2 dan 3. Masih di modul pertama, tapi karena modul pertama ini bahannya banyak ya. Walaupun modul pertama tapi dia ini pendahuluan plus ada distribusi frekuensi dan juga distribusi frekuensi dilanjutkan dengan relatif dan kumulatif. Nah, jadi ini minggu depan. Jadi minggu ini belum ada tugas ya. Teman-teman baca-baca dulu untuk kegiatan belajar 2 dan 3. Nanti minggu depan kita lanjutkan sambil sistem udah lebih kenal. Nanti minggu depan masuknya ke manajemen 2, oke? Oke, tolong informasi sama teman-teman yang lain yang mungkin hari ini belum bisa hadir atau misalnya masih ada gangguan sistem. Oke, jadi minggu depan kita akan bertemu di jam yang sama, masuk ke manajemen 2. Oke? Ada yang mau ditanyakan tidak? Belum. Oke, kalau nanti ada yang mau ditanyakan bisa kita lanjutkan di Facebook ya. Oke, terima kasih teman-teman. Selamat malam, selamat melanjutkan aktivitas. Good night.